Hai semuanya, welcome back to school untuk kalian semua murid-murid baru di kelas 7. Hari ini bersama dengan Bu Linda kita akan memulai PJJ kita mengenai materi IPA Biologi. Langsung saja saksikan materinya. Nah, hari ini kita akan memulai bab kita mengenai objek IPA dan pengamatannya. Pada tema objek IPA dan pengamatannya ada beberapa bahasan-bahasan yang akan kita bahas nantinya. Dan hari ini kita akan mulai membahas tentang yang pertama, definisi sains, cabang ilmu biologi, kerja ilmiah, dan metode ilmiah. Langsung saja kita saksikan materi berikutnya. Oke, kita akan membahas yang pertama tentang definisi sains. Mungkin di SD kalian juga pernah belajar tentang IPA tentunya. Nah, sebenarnya IPA atau sains itu dibagi menjadi 3, IPA biologi, fisika, dan kimia. Jadi nanti di SMP kalian akan bertemu dengan IPA fisika dan IPA biologi. Nah, sains sendiri adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari alam dengan segala isinya. Sains memiliki beberapa sifat-sifat tertentu. Yang pertama ada materialistik. Artinya, sains memiliki objek yang diamati. Jadi kita punya semua objek yang bisa diamati. Yang kedua bersifat sistematis. Sistematis di sini adalah secara runtut ya. Jadi sains itu merupakan ilmu pengetahuan yang digunakan secara runtut, yang memiliki sifat runtut ya. Runtut itu apa? Berarti dia ada urutannya. Yang ketiga memiliki metode, jadi tidak asal-asalan ya. Jadi setiap sains itu memiliki metode atau langkah-langkahnya. Yang keempat tentatif. Buktinya itu valid, berupa bukti yang valid. Dan yang terakhir adalah universal, artinya berlaku di mana saja. Nah, karena Bu Linda mengajar tentang biologi, kita mulai dari hari ini kita akan mengupas tuntas tentang semua yang berhubungan dengan biologi. Oke, kita belajar dari kata biologi. Biologi itu diambil dari bahasa Latin atau Yunani, yaitu bios dan logos. Bios itu artinya hidup, dan logos artinya adalah ilmu. Jadi kalau digabungkan, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Wah, berarti biologi itu gampang dong. Karena biologi itu hanya mempelajari tentang tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, sebenarnya biologi itu bukan hanya mempelajari tentang tumbuhan, hewan, dan manusia, tetapi kita juga mempelajari tentang ciri-cirinya, karakteristik khasnya, lingkungannya, perilakunya, strukturnya, dan juga fungsi dari semua yang berkaitan dengan makhluk hidup dan lingkungan. Nah, ternyata biologi itu banyak ya jenisnya. Oleh karena itu, biologi dapat dibagi menjadi berbagai cabang ilmu berdasarkan materi yang dipelajarinya. Yang pertama ada botani, mempelajari tentang tumbuhan. Ada juga cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang hewan yang biasa disebut zoologi. Ekologi atau ilmu yang mempelajari tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian ada cabang ilmu biologi genetika, yaitu mempelajari tentang pewarisan sifat pada organisme. Ada histologi yang mempelajari tentang struktur jaringan.
Selanjutnya ada mikrobiologi yang mempelajari tentang makhluk yang berukuran terlalu kecil, contohnya bakteri, virus, dan alga. Selanjutnya ada taksonomi yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup. Ada morfologi yang mempelajari tentang bentuk dan struktur luar organisme. Ada fisiologi yang mempelajari tentang struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup. Dan anatomi, ilmu yang mempelajari tentang struktur atau susunan bagian dalam tubuh makhluk hidup. Masuk ke materi kerja ilmiah, ini dibagi menjadi dua, ada keterampilan ilmiah dan sikap ilmiah. Nah, kerja ilmiah yang meliputi sikap ilmiah dan keterampilan ilmiah itu merupakan dasar untuk kalian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang biologi. Ya. Jadi nanti akan berguna saat kalian memperdalam pelajaran biologi maupun saat praktikum. Sikap ilmiah yang pertama adalah berpikir secara terbuka. Maksudnya di sini adalah kalian harus berpikir secara terbuka, bisa mendengarkan pendapat orang lain atau menerima kritik dari orang lain. Yang kedua adalah objektif, ya, memiliki sikap yang tidak memihak. Yang ketiga, kalian harus memiliki kemampuan menemukan pemecahan masalah secara kreatif. Nah, maksudnya di sini semisal kalian dihadapkan oleh suatu permasalahan. Wah, di depan sana ada kulit pisang. Kulit pisang yang akan nantinya menjadi sampah dan mengotori lingkungan sekitar. Kira-kira kulit pisang itu bisa dijadikan makanan tidak ya? Daripada dibuang, mending kita buat keripik kulit pisang. Nah, itu contoh permasalahannya. Jadi kalian harus berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan kreativitas. Sikap yang selanjutnya adalah hormat kepada orang lain atau menghormati orang lain. Yang selanjutnya harus memiliki rasa ingin tahu, ya. Kalau bahasa anak gaul sekarang kepo. Yang selanjutnya jujur walaupun pahit. Contoh, saat kalian praktikum tanpa disengaja kalian memecahkan barang yang ada di lab. Nah, kalau seperti itu, apa yang akan kalian lakukan? Kalian akan jujur ke Bu Linda atau malah pura-pura tidak tahu? Nah, sebaiknya harus jujur ya. Walaupun jujur itu pahit seperti yang dikatakan tadi ya. Yang selanjutnya ada disiplin. Disiplin waktu dalam mengumpulkan tugas, disiplin dalam mengerjakan laporan praktikum, disiplin dalam praktikum, ya. Yang selanjutnya ada bertanggung jawab. Selalu bertanggung jawab. Contohnya tadi, kalian memecahkan barang yang ada di lab, kalian jujur bilang ke Bu Linda, lalu kalian bertanggung jawab untuk menggantinya. Yang selanjutnya ada dapat bekerja sama, ya. Jadi tidak individual, tapi kalian bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Yang terakhir ada dapat membedakan fakta dan opini. Fakta itu berarti nyata, sudah ada bukti. Kalau opini itu baru pendapat, ya. Kerja ilmiah yang kedua yaitu keterampilan ilmiah. Hal ini penting diperlukan dalam melakukan percobaan. Yang pertama tahapnya adalah mengamati, ya. Pengamatan ini bisa dilakukan dengan panca indera kita. Dalam pengamatan atau mengamati itu dibagi menjadi dua, pengamatan kualitatif
dan juga pengamatan kuantitatif. Pengamatan kuantitatif itu adalah pengamatan yang dilakukan dengan bantuan alat ukur, dan pengamatan kualitatif itu berdasarkan deskripsi. Contohnya, kalau pengamatan kualitatif dilihat di gambar itu ada buah apel yang segar dan buah apel yang busuk. Contoh yang lain adalah warna bunga mawar itu adalah kuning. Itu adalah contoh pengamatan kualitatif, jadi hanya berupa deskripsi. Yang kedua ada pengamatan kuantitatif. Kuantitatif berarti digunakan bantuan alat ukur. Contohnya, di situ ada 3 jumlah buah plum dan panjang tumbuhan tersebut adalah 25 cm. Jadi pengamatan kuantitatif itu berupa angka atau jumlah. Berikutnya adalah mengelompokkan. Mengelompokkan itu adalah kegiatan kalian memisahkan objek yang kalian amati berdasarkan ciri-ciri perbedaan ataupun persamaannya. Oke, yang selanjutnya adalah merencanakan dan melakukan percobaan. Semisal kita akan melakukan percobaan tentang pengamatan pertumbuhan tanaman, ya. Jadi kita akan lihat minggu pertama, minggu kedua, dan minggu kelima. Yang ketiga, menafsirkan data. Data dalam hasil percobaan kalian tadi dibuat seperti contoh yang ada di layar kalian, semacam grafik pertumbuhan. Nah, semisal membaca grafiknya adalah hari kedua yang warna biru itu adalah jagung 1. Itu memiliki pertumbuhan sebesar 1. Ya. Lalu hari keempat, jagungnya jagung 1 yang berwarna biru di hari keempat itu panjangnya adalah 10 cm. Nah, setelah kalian menafsirkan data, kalian mengkomunikasikan hasil percobaan kalian di depan guru dan juga teman-teman kalian. Yang terakhir itu adalah keterampilan ilmiah bertanya. Jadi kemampuan bertanya untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Nah, itulah materi biologi kita yang hari ini kita bahas. Jika ada pertanyaan silakan hubungi ke Bu Lina langsung. Tetap semangat, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.